Kenapa Mas? Saya di bagian pembungkusan packing. Pembungkusan packing. Kalau Mas Riannya? Kalau saya di bagian pengupasan. Bagian pengupasan. Tapi deket nggak sama? Tuh cara kerjanya. Mungkin Mas Rian nanti juga sedikit berbagi. Ini sama saja dulu. Kalau cara kerjanya di bagian sampah itu bagaimana Mas? Iya, kalau saya kerjanya mengoreksi kerjaan orang. Mengorek, berarti menyari kesalahan kesalahan kerjaan orang ya? gitu. Terus? Di sini kayaknya kalau mau ke Taiwan itu harus bawa lebih lah. Soalnya saya cuma bawa 2000. Satu minggu ini udah kekurangan. Udah habis Mas. Iya. 1000 alasan tidak membuat Anda sukses. Tindakan hari ini yang menunjukkan Anda punya semangat. Taiwan tak seindah foto profil. Masih ingat pesan dari saya? Jauhin narkoba, deketin mama muda. Selepet. Mau ke Taiwan jangan pernah banyak alasan. Terima kasih. Ingat, sukses dan tidaknya kembali kepada diri Anda masing-masing. Trans 7 Maho. Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam seduluran dimanapun Anda berada. Tentunya masih dalam keadaan sehat tanpa ada kekurangan suatu hal apapun. Masih kembali di Trans 7, berbagi cerita, berbagi sharing, berbagi pengalaman, keluh kesah, ataupun mungkin Mas TKI Junior yang ingin bertanya karena beliau ini masih di sini masih 8 hari. Nanti silahkan komen-komen di bawah. Selagi kita mampu untuk menjawabnya, semampu kita juga untuk menjawab. Betul enggak Mas Rianya? Di kesempatan malam hari ini lur, mungkin sangatlah biasa karena beliau ini sangat sibuk sekali. Beberapa hari ini tidak ikut Mas Trans 7 karena beliau ini punya kesibukan mancing nih. Gimana mancingnya Mas? Masih oke Mas? Masih oke. Masih oke. Kok bisa membagi waktu untuk mancingnya itu bagaimana ceritanya Mas? Mungkin nggak pulang kerja itu kan kalau misalnya pulang jam 5 itu sebentar mancing buat gitu. ngilangin capek aja. Oh, buat ngilangin capeknya saja. Tapi kayaknya dibawa pulang atau cuma dilepas lagi? Jadi cuma dipancing toh, habis itu dilepas lagi. Wah, ini lur. Jangan ngece lur, padahal aku enggak pernah dikasih ikannya, malah ikannya dibuang lagi buat SP anu aja. Nyari strek. Nyari strek aja nih biar enggak stres katanya seperti itu. Tapi topiknya beda lur. Malam ini kita ini ceritanya tadi Masnya di video awal tadi beliau tadi mengatakan baru 8 hari. Satu pabrik dengan Mas Rian ya? Iya, satu pabrik dengan sampean itu. Satu pabrik, satu mes juga kayak gini. Luar biasa. Juga. Satu Lampung juga. Satu Lampung juga. Berarti tetanggaan atau bagaimana ini? Tetanggaan ini ceritanya tetangga lur bisa ketemu di sini. Tadinya kenal atau tidak Mas? Tidak kenal. Meskipun tetangga tidak kenal sama sekali. Enggak kenal. Kenalan dulu sama dengan teman-teman kita Mas. Sama namanya siapa? Nama saya Arif. Asal dari Lampung. Tetangganya Mas inilah berarti lah ya seperti itu. Ceritanya gimana? Kok sama tiba-tiba nyampe di Taiwan tadi di topik awal tadi kan sudah saya tanyakan untuk prosesnya dan mungkin di sini itu setelah sama nyampe sampai kerja ning pabrik opo masih pabrik spare part chrome itu ya. Di pabrik spare part chrome. Terus sama di bagian apa Mas? Saya di bagian pembungkusan packing. Pembungkusan packing. Kalau Mas Riannya? Kalau saya di bagian pengupasan. Bagian pengupasan. Tapi deket nggak sama beliau ini? Deket apanya dulu nih? Pekerjaannya maksudnya? Jauh. Oh jauh. Jadi maksudnya kalau Masnya ini masih baru butuh sesuatu, sama jauh untuk komunikasinya seperti itu. Soalnya kan di tempatnya Masnya juga ini yang di pembungkusan itu juga orang Indonya ada 3 orang Indo semua ya. Jadi ada yang dampingin beliau tadi lah ya, makanya beliau juga anteng-anteng saja seperti itu. Terus gimana Mas? Untuk kerjanya sama sendiri, sama enggak Mas? Sesuai enggak dengan jobnya sama waktu di Indonesia itu? Ya sama sih. Sama? Ya. Di situ terteranya di pembungkusan. Oh pembungkusan, jadi udah di saya bagian pembungkusan seperti itu. Terus untuk lemburnya ada nggak Mas tulisan lemburnya wajib berapa jam gitu? Ada, wajib lembur 3 jam. Wajib lemburnya 3 jam. Terus ada orang Indonesianya atau tidak? Pasti ada di situ tulisannya. Iya, ada. Ada orang Indonesianya seperti itu. Terus untuk mes dan makan, pentang semua ada juga tertera di situ. Udah ada. Udah tertera. Nah setelah sama nyampe di sini, sampan kerja mulai jam berapa Mas ya? Saya kerja mulai jam 8 sampai jam 5. Makan siang? Makan siang jam 12. Jam 12. Berarti udah makan pentang berarti dijatah pentang. Pentangnya dijatah berapa kali Mas?
jam 12 sama jam 5 berarti 2 kali. 2 kali. Rasanya Pentang bagaimana? Ya kalau awal-awalan gimana ya? Agak hambar gimana gitu. Kayaknya nggak terbiasa ya. Karena kita terbiasanya banyak resep bumbu kan. Betul, betul, betul. Giliran di sini nggak ada rasa sama sekali. Jadi gimana gitu. Ketelan nggak Mas sampean? Awal makan nggak ketelan. Tapi karena lapar, Karena lapar tak paksa-paksa. paksa-paksa. Akhirnya kemakan juga ya Mas ya. Makan juga. Karena ciri khas masakan Taiwan ya seperti itu. Iya. Terus setelah sama jam 5 langsung suruh lembur atau saat ini disuruh lembur atau belum Mas? Kalau saat ini udah suruh lembur sih. Langsung suruh lembur berarti. Iya. Alhamdulillah, ibaratnya lumayan lah Mas ya daripada pulang juga nggak ada lemburnya seperti itu. Pertanyaannya mungkin gini Mas. Mungkin teman-teman ini kan kemarin juga ada yang menanyakan untuk cara kerjanya. Mungkin Mas Rian nanti juga sedikit berbagi. Ini Saman saja dulu. Kalau cara kerjanya di bagian Saman itu bagaimana Mas? Iya, kalau saya kerjanya mengoreksi kerjaan orang, Mengorek, berarti menyari kesalahan Kesalahan kerjaan orang, ya? orang gitu. terus? Ya soalnya orang udah mau di packing kan, saya periksa lagi. Kalau emang dia ada salah, tak balikin lagi ke orang itu. Oh gitu. Berarti Saman ini ibaratnya ujung tombaknya dari perusahaan ya, Iya. seperti itu Mas ya. Jadi kalau bahan ini jelek ya nggak berani ngirim seperti itu. Iya. Tapi kalau bagus dibungkus baru bisa dikirim. Baru bisa Oh, dikirim. berarti Saman Mas ya. Bener-bener harus bener-bener teliti lah Mas ya. Iya, kalau nggak teliti yang ada nanti di TO balik kita yang kena komplain. Maaf nih, ini melenceng juga dari jalurnya. Waktu Saman interview kemarin, adakah pertanyaan ataupun mungkin dari sini, interview yang dari sini, ataupun mungkin dari matematika ataupun dari apa Mas? Nggak ada sih, cuman ditanyain kerja di rumah itu kesehariannya kerja apa. Oh gitu. Iya, Jadi nggak ada pertanyaan yang arahnya ke pekerjaan yang di sekarang ini tidak ada Mas ya? nggak ada. Nggak ada. Terus setelah Saman dari jam 5:30 tadi, Saman lembur Lembur sampai tadi. jam Nyampe jam 8 malam. sampai jam 8 malam atau setengah 9? Jam 8.30. jam 8.30. Jam 8.30 biasanya. Kalau dari setengah 6 itu sampai jam 8.30 ketemunya kan 3 jam itu Mas. Iya. Betul enggak? Iya. Seperti itu. Capek orang Mas? Ya, kalau capek semua kerjaan itu pasti capek. Jadi capek. Tapi setidaknya karena Saman kan baru nih, Iya. baru 1 minggu. Betul enggak? Iya, Kira-kira yang Saman rasakan mungkin bisa dibagikan buat teman-teman yang pengen berangkat ke Taiwan setelah Saman nyampe di Taiwan tuh kerja di Taiwan tuh rasanya bagaimana? Monggo Mas. ya rasanya sebenarnya kerjanya sama aja kayak di Indonesia. Cuman kita yang nggak ngertinya di bahasanya itu. Nah, ini tadi awal video tadi Saman mengatakan bahasa tidak penting nih. Iya. Sekarang Saman mengakui ketidaktahuan bahasa. Berarti pusingnya malah di bahasa sekarang ini, Iya. Mas. Bahasanya nggak ngerti. Hmm. Kita di sekolah aja diajarinnya cuman bahasa Inggris. Inggris Giliran datang ke sini kita pakai bahasa Mandarin. Jadi bingung. bingung. Orang itu ngomong apa kalau nggak ada gerakan tubuh, udah diam Jadi aja. ini Mas yang ngomong apa ini gitu Mas ya. Mungkin dari Bang Riannya bisa menambahkan dikit buat Mas ya. Apa ya? Ya sejauh ini mungkin selama 1 minggu ini karena Saman satu pabrik atau satu kamar seperti ini. Proses kerjanya kira-kira di posisi alur kerja sama di badan udah enakan apa belum? Ya, buat saat ini sih udah mulai enakan lah. Soalnya udah terbiasa. Mungkin awal-awal kaget. Oh, udah mulai memahami alur-alur kerjanya ya, Iya. maksudnya. Kira-kira sedikit demi sedikit kita pelajari gitu kan. Lama-lama kan pasti kita Tapi juga di bagian pembungkusan itu kan salah satu inti ya, Iya, dari ujung tombak tadi Mas. Ujung tombaknya tadi gitu kan, loh. seperti pembahasan tadi. Nah, dari proses kerjanya itu yang paling sulit tuh di apanya itu? Paling iya, sulit. yang paling sulit mungkin kita karena harus memeriksa semua barang itu. Karena harus benar-benar barang itu bagus gitu. Buat dikirim ke luar negeri. Diekspor dari Taiwan ke luar negeri lah. Berarti paling sulit itu pengecekannya. Iya,
kalau dari jenis-jenis kayak barangnya itu kan pasti ada macam-macam jenisnya gitu Iya, kan, atau macam-macam jenis. kode-kodenya gitu. Itu bertahap mas. Itu bertahap ya. Bertahap itu nggak Maksudnya langsung kan, itu. Iya, maksudnya Heeh. udah mulai memahami. Udah mulai memahami. Apa, Iya. beda-bedanya gitu, udah tahu apa. Ya sedikitnya udah mulai memahami lah dari beda-beda bahannya itu, terus beda-beda ya pokoknya kalau di situ udah memahami. Intinya ini dikirim ke Jepang, ini ke Iya. Indonesia, ke Filipina, ke Vietnam, Iya. ataupun mungkin ke Amerika yang besi gede kayak kemarin itu mungkin ya mas ya. Seperti itu. Terus apa lagi mas Rian, monggo? Terus kalau itu kan dari sisilah keseharian bekerja gitu kan. Terus untuk berangkat dari mes nyampe pekerjaan itu jalan kaki atau naik sepeda ontel atau dibonceng temen atau gimana? Ya alhamdulillahnya teman-temannya pada baik. Jadi ada yang mau ditebengin sama saya. Oh, bonceng maksudnya gitu. Dibonceng. Itu arahnya nanti gini mas. Setelah nyampe di sini berarti sama kan punya kebutuhan, pasti punya pembekalan juga kan, seperti itu, pembekalan duit loh mas, artinya seperti itu. Jadi buat teman-temanku ya lor ya, Mas TK Junior, silakan simak dengan baik. Ketiga, masih baru datang di sini, mungkin kalau bisa dikatakan yang mungkin tidak pernah terpikir, satu nih sepeda. Transportasinya itu tidak terpikir ya mas ya. Yang keduanya mungkin biaya setelah nyampe di sini, kebutuhan mas, artinya biaya itu kebutuhan setelah nyampe di sini, mungkin sama bisa sharing buat teman-teman. Monggo mas. Ya buat kebutuhan di sini kayaknya kalau mau ke Taiwan itu harus bawa lebih lah. Soalnya saya cuma bawa 2.000. Satu minggu ini udah kekurangan. Udah habis mas. Iya. Lah sama beli apa orang baru 1 minggu kok udah habis duitnya? Buat beli keperluan kayak makanan gitu kan. Contohnya mungkin Ya, buat teman-teman biar tahu. Kayak beli makanan buat malam gitu kan. Habis pulang kerjanya itu. Pulang kerja. Terus pagi sarapan enggak sampean? Pagi sarapan. Beli juga. Terus rokok beli juga. Rokok beli. Ya walaupun rokok kita bawa dari Indo, ya nggak cukup buat 1 bulan gitu. Betul. Sama juga bawa rokok dari Indonesia mas? Ada ini rokoknya. Oh tuh lor. Nih, tuh masih ada. Rokok Indo. Bawa berapa bungkus kemarin mas? Bawa 10 bungkus. 10 bungkus. 1 slop. 1 slop ya enggak cukup toh mas. Terus sama bawa bekal cuma 2.000 tok. Iya. Nah tambahkan buat teman-teman mungkin yang ingin berangkat minimal bawa bekal berapa mas? Minimal itu bawa bekal 4.000 apa 5.000 NT lah. Betul. Di angka 4.000 sampai 5.000 NT. Terus untuk kendaraannya tadi? Ya kalau kendaraan mungkin kalau kayak saya ada temen yang baik ya nebeng dulu. Kalau pas nggak ada temennya kira-kira butuh nggak mas itu mas? Ya kalau nggak ada temennya butuh sih. Butuh. Ya cuman ya kalau emang dekat ke pabriknya kita jalan kaki aja dulu. Jalan kaki terpaksa maraton ya mas. Iya, maraton lebih sehat nih kayaknya nih. Mungkin mas Rian pagi-pagi bisa menambahkan lagi, monggo. Ya buat teman-teman semua yang kalau mau berangkat, yang lagi proses ataupun mau terbang, dipersiapkan entah itu dari kondisi badannya, fisiknya, ataupun dari isi dompetnya juga. Betul. Soalnya temen juga yang di sini, siapa tahu yang satu pabrik itu ada temen Indonya, belum tentu dia punya duit juga. Betul. Soalnya kita di sini kan punya keluarga, kita kerja, mungkin kalau habis gajian mungkin langsung dikirim ke rumah, paling megangnya cuma seberapa. Buat pegangan saja, ibaratnya seperti itu. Jadi kalau teman-teman sekiranya berangkat itu kalau bisa bawa uang agak lebih lah, biar agak tenang di sininya. Soalnya saya merasakan juga waktu pertama datang itu duitnya itu cuma ngepres, belum 1 bulan, belum gajian udah kehabisan, mau pinjem temen nggak enak, masih orang baru. Yang pertama, yang kedua kita juga belum tahu gajinya berapa, mau minjem juga takut kalau nggak bisa balikin seperti itu. Makanya lebih baik kita bawa uang lebih, jadi biar agak aman. Buat jaga-jaga lah mas ya. Waktu itu ingat nggak sama bawa uang berapa mas? Waktu berangkat itu 3.000. Nah, gedean masih daripada sampean, betul enggak? Tapi juga enggak cukup mas waktu itu ya. Cukup, saya bawa duit 3.000 sama rokok 3 slop. Itu enggak nyampe 1 bulan habis. Enggak nyampe 1 3 slop
3.000. Lah saya 2.000 satu slop. slop. Ya gimana mau cukup? Ini kan baru sekarang ini tanggal 12 11 mas 12 ini. Tanggal 11. Padahal di pabrik sampean itu gajinya keluarnya tanggal berapa Mas Rian? Tanggal 10. Nah, sama nih yang kedepannya ini ceritanya nanti bekalnya bagaimana nih Mas? Ya kayaknya Kun faya. kun payakun. Enggak, tak sarankan kalau di pabriknya Mas Trans B7 itu ada Mas pinjaman Mas. Kalau di pabriknya Mas Trans B7 itu Tapi mohon maaf Pak, boleh. kalau sepengalaman saya waktu kita baru jalan ke 1 bulan itu belum boleh pinjem. Oh, belum boleh pinjam di pabrik sampean. Nah, terus Soalnya kalau misalnya kita masih potongan yang 6 bulan itu potongan yang pertama kan banyak Pak, kayak selimut, betul. terus masih banyak Pak ARC, potongannya, medikal, iya. seperti itu. Terus Itu belum bisa pinjem ke pabrik. Waduh. Terkecuali kalau udah potongan masuk yang kedua itu udah dibolehin. Oh, yang kedua bulannya baru dibolehkan. Itu baru boleh dibolehin. Nah, ini sedikit lagi nih Mas ini. Nah, terus gimana ini langkah-langkah Saman kalau mempertahankan untuk perokoknya seperti ini Mas? Iya. Yang minjem dulu sama temen. Ya bisa jadi itu. Bisa jadi seperti Minjem itu. dulu sama temen. Tapi di pabrik, maaf nih, yang satu mes sama sampean untuk Mas TKI yang dari Indonesia ada berapa personel Mas? Yang satu kamar sama sampean gitu maksudnya? Yang satu kamar ada 3. Ada 3. Jadi mungkin bisa nyikut ke kiri, bisa nyikut ke kanan ya Mas ya? Iya. Minjem dulu maksudnya Mas, bisa minjem dulu. Minjem ke Mas yang lebih senior ya Mas ya? Ini yang senior. Yang seniornya seperti itu. Masih baru, Pak. Berapa bulan? Baru jalan 6 bulan. Baru jalan 6 bulan. Udah lepas potongan belum sampean Mas? Bulan depan kelar. Alhamdulillah. Gimana rasanya semenjak potongan mungkin bisa berbagi dengan Mas ini? Lega, iya. Lebih tenang juga iya. Tuh Mas. Sama sambil dengerin juga enggak Lebih apa-apa. nyaman juga iya, apalagi lemburannya udah agak Mulai membaik. mulai. Alhamdulillah. Jadi bisa dikatakan hatinya agak berbunga-bunga ini. Iya. Alhamdulillah. Ada harapan yang plus-plus lah buat kedepannya. Sudah bisa mulai punya impian saya harus ini, saya harus itu ya. Alhamdulillah. Ini lho, buat teman-temanku, sahabat-sahabatku yang ingin berangkat ke Taiwan, inilah kejujuran beliau, inilah sharingnya beliau. Ketika memang baru datang ataupun mungkin masih masa-masa potongan, inilah yang beliau alami, inilah yang beliau lakukan sejauh ini. Makanya tadi awal tadi mancing. Kenapa kok saya membahas untuk mancing? Saya tahu beliau tadi ngomong katanya mancing itu cuma untuk buang stres, padahal itu ikannya digoreng lur buat kebutuhannya masih betul atau enggak? Iya, tadi saya pura-pura aja ikannya katanya dibuang, itu mah bohong, sebetulnya buat nyambung kehidupannya dia itu seperti itu, betul enggak Mas? Betul. Terus apalagi cara-caranya Mas? Mungkin sama bisa berbagi tips dengan Mas yang baru ini. Di sini kan banyak kayak tumbuhan liar, kayak kalau kita waktu mancing itu kayak ada kangkung, itu ada kita metik juga kangkung. Oh, enggak dilarang itu Mas? Di Enggak, sawah kan maksudnya? di sungai. Oh, di sungai Pinggiran lepas. sungai itu ada. Saman sampai rela ngambil kangkung Mas? Iya. Rela ngambil kangkung itu. Serius ini Mas? Serius. Itu karena kebutuhan atau karena nggak punya duit Mas? Ya pertama nggak punya duit yang pertama, yang kedua juga Kebutuhan. Sampai lakukan seperti itu. Iya. Ini berarti judulnya nanti Mas TKI Junior Itu nyayur kangkung. Seperti itu. Iya, Oh, betul. Bisa jadi ya Mas ya. Terus? Soalnya waktu nasib saya juga kurang baik waktu baru datang ke sini sih Pak. Oh Waktu gitu. itu. Kurang baiknya bagaimana Mas? Jadi kurang baiknya tuh waktu datang ke sini saya nggak pernah lembur sampai 3 bulan. Oh gitu. Jadi memang bisa dikatakan pendapatan sama juga sangat berkurang seperti itu. Sangat berkurang. Soalnya kan potongan iya, nggak ada lemburan juga iya. Itu selama 3 bulan. Waktu itu maaf ya Mas ya. Mungkin ini kan satu pabrik mungkin bisa buat perbandingan juga ya Mas ya. Iya. Seperti ini Mas. Waktu masih potongan kemarin sama dalam 1 bulan bisa terima berapa Mas? Kalau dari hitungnya yang ke bulan kedua nih Pak. Kalau bulan kedua itu kalau misalnya dibersihin dari sisa gaji itu cuma 6 juta. Oh, kalau dirupiahkan. Kalau dirupiahkan. Berarti kalau di Taiwan 12 ribuan. 12.000. 12.000. Sampean dalam udah sama hari Sabtu libur. Kan kalau hari Sabtu kan tanggal merah itu masuk. Oh, itu udah campur sama yang tanggal. Iya. Seandainya kalau misalnya nggak dicampurin sama hari Sabtu mungkin sekitar 7.000 8.000. itu Mas.
Terus atau balik sama-sama no, Mas. Seandainya Iya. Saman mengalami hal yang sama seperti itu bagaimana, Mas? Ya mau gimana lagi? Ya, betul Soalnya sekali. kan kita udah satu pabrik gitu kan. Tapi kan sekarang beliau tadi mengatakan lemburannya kan sekarang udah mulai membaik, Iya. seperti itu. Nah, sedikit lagi Mas Rian, seperti ini. Untuk mempertahankan mungkin kehidupan di sini selama 1 bulan, untuk memanage keuangan kalau menurut Saman itu bagaimana, Mas? Kalau saya dulu waktu pertama itu karena nggak ada lembur ya Pak, begitu gajian saya beli mie langsung 2 dus. Supermie. 2 dus. Terutama Supermie 2 dus. Terus sama beli beras yang plastikan itu paling sekitar 2 kilo. Itu yang penting beli beras sama mie. Jadi buat makan kita nyambung kalau pulang kerja. Soalnya kalau makan pentang kan porsinya sedikit nasinya. Betul. Kalau malam nggak kenyang lah ya Mas ya. Masih lapar, Kalau, jadi bisa makan mie. Yang penting ada nasinya. Ada nasinya, nggak kita campur mie coplok-coplok itu aja cukup. Ntar kalau kita pingin lauk, ya kita nggak bisa beli karena kita uangnya minim. Jadi uang itu sisanya buat beli rokok kita nyambung. Waduh, lah ini. Kalau lauknya kita nyari di kalen. Mancing pokoknya seperti itu. Jadi Saman memilih memberatkan di rokok daripada untuk beli lauknya. Iya. Kenapa alasannya, Mas? Soalnya kalau saya pribadi kalau nggak ngerokok itu badannya lemes Pak, pusing. Waduh. Jadi lebih baik merokok daripada enggak makan, tidak apa-apa lah ya, ibaratnya seperti itu. Nah, mungkin Saman punya pembekalan juga buat Mas untuk di sini selama masih potongan harusnya bagaimana, caranya bagaimana, Saman berbagi dengan Mas. Monggo. Ya, pesan saya kalau baru datang terus apalagi baru mungkin buat perasaannya juga adaptasi dulu kan Pak, entah itu dari lingkungan, entah itu dari pekerjaan, itu masih belum nyaman lah kalau menurut saya. Iya sih. Tapi kalau bisa seenggak nyaman mungkin ya dibetah-betahin. Kita di sini jangan sampai kita itu diam-diam tapi pergi. Gitu, lebih baik kita sharing seperti ini. Jadi apapun kalau yang ada menjadi lebih baik kita ngomong sama temen yang lain. Mas, saya mohon maaf nih ya, kalau misalnya udah nggak punya duit, Mas saya nggak punya duit, saya pinjem duitnya ada apa enggak, lebih baik kayak gitu. Tuh udah diajarin sama Mas senior Mas. Berarti kedepannya nanti kalau sama nggak punya duit, kalau malu sama Mas Trans B7 boleh sama seniornya. Tuh lebih baik ngomong kayak lebih baik ngomong daripada tiba-tiba nggak ada seperti itu Mas yang terus kan kalau misalnya apalagi kita sesama orang Indo ya nggak mungkin lah yang namanya satu Mas itu ngeliat temennya kelaparan kan nggak mungkin didiemin. Betul. Yang penting solidaritasnya itu ada. Betul. Karena kita di sini itu cuma adanya ya teman, nggak ada keluarga gitu kan. Jadi keluarga yang paling dekat di sini untuk sementara ini ataupun 3 tahun ini ya cuma teman-teman teman-teman yang ada sekeliling kita. Betul. Maka dari itu kalau bisa kalau bercanda itu jangan kelewatan. Terus kalau ngomong juga agak dijaga gitu kan. Takutnya namanya kita teman baru kenal di sini ada yang tersinggung dengan ucapan kita. Betul. Entar dia sakit hati terus jadi berantem atau apa, jadi memecah belah pertemanan. Jadi ucapan dijaga, tingkah laku juga dijaga, intinya attitude lah terutama. Sopan santun lah intinya seperti itu. Nek wong Jawa nih sopan santunnya harus dijaga lah seperti itu. Karena bener Mas, adaptasi itu memang sangat penting, apalagi di perantauan seperti ini kita kan tidak punya saudara kita kan ya, karena di perantauan ya kita menjadi satu saudara seperti ini. Kalau kita tidak saling memahami, kita tidak saling mengerti satu sama lain, akibatnya nanti malah terjadi salah paham atau perselisihan paham seperti itu. Apalagi Mas Rian? Ya mungkin cukup sih dari situ aja ya Pak. Cukup. Kalau dari Saman lagi mungkin buat teman-teman yang ibarat ke Taiwan, Saman punya pembekalan setelah Saman sudah dikasih motivasi nih dari Mas Rian ya, monggo. Ya buat saat ini belum inilah Pak, belum bisa banyak bicara lah Mas ya, bisa banyak bicara aja dulu, jalanin dulu. Betul Lur, mungkin ya bener kalau memang masih baru itu karena beliau juga masih, saya yakin di pikiran beliau karena baru datang itu salah satunya pekerjaan dulu yang penting berjalan dengan baik, jangan sampai terkena mungkin salah dari pabriknya. Di masa 6 bulan itu masa potongan itu kalau sama nanti sudah lepas pun Mas Rian tadi juga mengatakan sudah
mulai berbunga-bunga seperti itu, betul enggak? Oke lor, mungkin obrolannya cukup aja dulu. Saya mohon maaf kalau ada kurang lebihnya, panjang kali lebar. Di kesempatan video ini mungkin salah satunya sangat luar biasa sekali dari Mas Rian, dari Mas siapa tadi? Mas Arif, sama-sama dari Lampung. Intinya Mas TKI Junior yang ingin berangkat ke Taiwan, jangan lupa untuk belajar bahasa dan bawa bekal yang secukupnya, karena setelah nyampe di sini kebutuhannya itu juga sangat banyak. Ya kalau satu mes, satu kamar seperti ini, pas lagi megang duit, kalau enggak megang duit nanti malah kebingungan sendiri. Betul enggak? Iya, betul. Mas Jainal sampai. Mas apa tadi namanya? Mas Arif. Mas Arif, terima kasih banyak. Mas Rian, terima kasih banyak. Pokoknya sama tetap semangat. Ciayo selalu, sukses buat sampean. Amin. Saya mohon maaf lor kalau ada kurang lebihnya ataupun mungkin salah tutur saya bicara. Akhir kalam, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap ciayo.